Mujaddid Media. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Alhamdulillahilladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haq yudhhirahu 'alad dini kullih wa kafa billahi syahida. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Yang pertama dan yang harus selalu diutamakan, marilah kita panjatkan puji dan syukur kepada kehadirat Allah Subhanahu wa taala karena banyak sekali nikmat yang telah Allah berikan kepada kita semua, dan tak lupa salawat beserta salam harus selalu kita curah limpahkan kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kajian kitab Riyadhus Shalihin sekarang membahas tentang bab muraqabah atau pengawasan. Diawali dengan firman Allah Subhanahu wa taala, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Alladzi yaraka hina taqumu wa taqallubaka fis sajidin. Yang kurang lebih artinya, yang melihatmu ketika engkau berdiri untuk sholat dan melihat perubahan gerakan badanmu di antara orang-orang yang sujud. Surat Asy-Syu'ara ayat 218 dan 219. Allah Subhanahu wa taala berfirman kepada nabinya Muhammad sallallahu alaihi wasallam, "Bertakwalah kepada Zat yang Maha Perkasa, Maha Penyayang, yang melihatmu ketika engkau melaksanakan sholat dan perubahan badanmu ketika ruku, berdiri, sujud, duduk di antara orang-orang sujud." Maksudnya orang-orang yang melakukan sholat. Artinya Allah melihatmu ketika engkau melakukan sholat sendiri dan ketika sholat berjamaah. Muraqabah merupakan salah satu dari dua tingkatan ihsan, yaitu engkau menyembah Allah seakan-akan engkau melihatnya. Jika engkau tidak dapat seakan-akan melihatnya, maka sesungguhnya Dia melihatmu. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wa huwa ma'akum aina ma kuntum." Dan Dia bersama kamu di mana saja kamu berada. Surat Al-Hadid ayat keempat. Maksudnya, kalian tidak akan terlepas dari penglihatan Allah. Sebagaimana firman Allah Subhanahu wa taala yang kurang lebih artinya, tidak engkau perhatikan bahwa Allah mengetahui apa yang ada di langit dan apa yang ada di bumi. Tidak ada pembicaraan rahasia antara tiga orang, melainkan Dialah yang keempatnya, dan tidak ada 5 orang, melainkan Dialah yang keenamnya, dan tidak ada yang kurang dari itu atau lebih banyak, melainkan Dia pasti ada bersama mereka dimanapun mereka berada. Kemudian Dia akan memberitakan kepada mereka pada hari kiamat apa yang telah mereka kerjakan. Sesungguhnya Allah Maha mengetahui segala sesuatu. Surat Al-Mujadalah ayat ke-7. Inna Allah la yakhfa alaihi syai'un fil ardi wala fis sama. Artinya, bagi Allah tidak ada sesuatu pun yang tersembunyi di bumi dan di langit. Surat Ali Imran ayat ke-5. Allah memberitahukan bahwa Dia mengetahui hal gaib di langit dan di bumi. Bagi Allah tidak ada sesuatu pun di langit dan di bumi yang tersembunyi darinya. Inna rabbaka labil mirsad. Sungguh Rabbmu benar-benar mengawasi. Surat Al-Fajr ayat 14. Ibnu Katsir berkata mengenai firman Allah di atas, bahwa Ibnu Abbas berkata, dia mendengar dan melihat. Maksudnya, Dia mengawasi makhluknya pada setiap perilaku mereka, dan Dia akan membalas masing-masing dari mereka sesuai dengan perbuatannya, baik di dunia maupun di akhirat. Makhluk secara keseluruhan akan dihadapkan kepadanya, lalu Dia memutuskan dengan adil dan membalas masing-masing dari mereka sesuai haknya. Dia Maha Suci dari kezaliman dan kecurangan. Ya'lamu kha'inatal a'yuni wa ma tukhfis sudur. Yang artinya, Dia mengetahui pandangan mata yang khianat dan apa yang tersembunyi dalam dada. Surat Ghafir ayat 19. Ibnu Katsir berkata, Allah Azza wa Jalla memberitahukan tentang ilmunya yang sempurna dan mencakup segala sesuatu, agar orang-orang merasa berhati-hati lantaran selalu diketahui oleh Allah, sehingga mereka merasa benar-benar malu kepada Allah Subhanahu wa taala dan bertakwa kepadanya dengan sebenar-benarnya takwa. Mereka bermuraqabah dengan muraqabah yang menyadari bahwa ia dilihat oleh Allah. An Umar bin Khattab radhiyallahu anhu qala, bainama nahnu julusun 'inda Rasulillah sallallahu alaihi wasallam dzata yaumin
idza tala'a 'alaina rajulun syadidu bayadith thiyabi syadidu sawadi sya'ri la yura 'alaihi atharus safar wa la ya'rifu minna ahadun hatta jalasa ila nabi sallallahu alaihi wasallam fa asnada rukbatayhi ila rukbatayhi wa wada'a kaffayhi ala fakhidhayhi wa qala ya Muhammadun akhbirni 'anil Islam faqala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam al-islamu an tashhada an la ilaha illallah wa anna Muhammadan Rasulullah wa tuqimas salah wa tu'tiyaz zakah wa tasuma Ramadan wa tahujjal baita in istata'ta ilaihi sabilan. Qala sadaqta fa'ajibna lahu yas'alu wa yusaddiquhu. Qala fa akhbirni 'anil iman. Qala an tu'mina billah wa malaikatihi wa kutubihi wa rusulihi wal yaumil akhiri wa tu'mina bil qadari khairihi wa syarrihi. Qala sadaqta. Qala fa akhbirni 'anil ihsan. Qala an ta'budullaha ka'annaka tarahu fa in lam takun tarahu fa innahu yaraka. Qala fa akhbirni 'anis sa'ah. Qala mal mas'ulu 'anha bi'a'lama minas sa'ili. Qala fa akhbirni 'an amaratiha. Qala an talidal amatu rabbataha wa an taral hufatal uratal alata ri'a asya'i yatatawaluna fil bunyan. Thumma antalaqa falabistu maliyan. Thumma qala ya Umar atadri manis sa'il? Qultu Allahu wa rasuluhu a'lamu. Qala fa innahu Jibrilu atakum yu'allimukum dinakum. Rawahu Muslim. Dari Umar bin Khattab radhiyallahu anhu berkata, pada suatu hari ketika sedang duduk di sisi Rasulullah shallallahu alaihi wasallam, tiba-tiba muncul di hadapan kita seorang laki-laki dengan pakaian sangat putih dan rambutnya sangat hitam. Tidak tampak padanya bekas perjalanan. Tidak seorang pun di antara kita yang mengenalnya, sehingga ia duduk di hadapan Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Lalu ia menyandarkan kedua lututnya kepada kedua lutut beliau dan meletakkan kedua tangannya di atas kedua pahanya sendiri, seraya berkata, "Wahai Muhammad, tolong beritahukan kepadaku tentang Islam." Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, "Islam ialah hendaknya engkau bersaksi bahwa tiada sesembahan yang berhak disembah selain Allah dan bahwa Muhammad adalah utusan Allah. Hendaklah pula engkau melaksanakan sholat, menunaikan zakat, berpuasa di bulan Ramadan dan melakukan haji ke Baitullah jika engkau mampu menempuh jalannya ke situ." Laki tersebut berkata, "Engkau benar." Kami semua heran kepadanya karena ia bertanya dan ia juga membenarkannya. Ia berkata lagi, "Kemudian beritahukan aku tentang iman." Rasulullah SAW bersabda, "Iman yaitu hendaklah engkau beriman kepada Allah, malaikat-malaikatnya, kitab-kitabnya, rasul-rasulnya, hari akhir, dan hendak engkau beriman kepada takdir yang baik ataupun yang buruk." Lelaki tersebut berkata, "Engkau benar." Selanjutnya ia bertanya lagi, "Kemudian beritahukan aku tentang ihsan." Rasulullah SAW menjawab, "Ihsan yaitu hendaklah engkau menyembah kepada Allah seakan engkau dapat melihatnya. Tetapi jika engkau tidak dapat seakan-akan melihatnya, maka sesungguhnya Allah melihatmu." Laki tersebut berkata, "Engkau benar." Ia bertanya lagi, "Kemudian beritahukanlah aku tentang hari kiamat." Rasulullah SAW menjawab, "Orang yang ditanya tidak lebih tahu daripada orang yang menanyakannya." Laki tersebut berkata selanjutnya, "Beritahukanlah padaku tentang tanda-tanda hari kiamat." Rasulullah SAW menjawab, "Tanda-tandanya adalah seorang budak perempuan melahirkan tuan putrinya. Dan apabila engkau melihat
orang-orang tidak beralas kaki, telanjang, orang-orang fakir, dan pengembala kambing saling bermegah-megahan dalam gedung-gedung yang besar. Setelah itu, lelaki itu pun pergi. Saya berdiam diri beberapa saat lamanya. Kemudian Rasulullah SAW bertanya, "Wahai Umar, apakah engkau mengetahui siapa lelaki yang bertanya tadi?" Saya menjawab, "Allah dan Rasulnya yang lebih mengetahuinya." Lantas Rasulullah SAW bersabda, "Sesungguhnya orang tersebut adalah malaikat Jibril. Ia datang untuk mengajari kalian tentang agama kalian." Hadis riwayat Muslim. Talidul amatu rabbataha, yakni maksudnya karena banyaknya budak perempuan sehingga budak-budak tersebut melahirkan putri untuk tuan yang memilikinya. Putri tuannya itu sama kedudukannya dengan tuannya sendiri. Tetapi ada sebagian ulama yang mengatakan tidak demikian. Hadis ini merupakan hadis yang agung, mencakup semua amal perbuatan yang lahir dan batin. Semua ilmu syariat merujuk kepadanya. Hadis ini bagaikan induk hadis, sebagaimana surat Al-Fatihah disebut sebagai Ummul Quran, induknya Al-Quran. An Abi Dzarrin Jundub bin Junadata wa Abi Abdurrahman Mu'adz bin Jabal radhiyallahu anhuma an Rasulillah sallallahu alaihi wasallam qala ittaqillaha haitsu ma kunta wa atbi'is sayyi'atal hasanata tamhuha wa khaliqin nasa bi khuluqin hasanin. Rawahu Tirmizi wa qala haditsun hasan. Dari Abu Dzar, Jundub bin Junadah, dan Abu Abdurrahman Mu'adz bin Jabal radhiyallahu anhu meriwayatkan dari Rasulullah SAW, ia bersabda, "Bertakwalah kepada Allah di mana saja engkau berada, dan ikutilah perbuatan buruk dan dengan perbuatan baik. Maka kebaikan itu dapat menghapuskan keburukan tadi. Dan pergaulilah orang lain dengan budi pekerti yang baik." Hadis riwayat At-Tirmizi yang mengatakan hadis ini hasan. Ini adalah wasiat agung yang menghimpun hak-hak Allah dan hak-hak para hambanya. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Walaqad wassaynal ladzina utul kitaba min qablikum wa iyyakum anittaqullah." Artinya, kami telah memerintahkan kepada orang yang diberi kitab suci sebelum kamu dan juga kepadamu agar bertakwa kepada Allah. Surat An-Nisa ayat 131. Takwa kepada Allah ialah taat kepadanya dengan melakukan perintahnya dan menjauhi larangannya. Sebagaimana dalam firman-Nya yang kurang lebih artinya, "Dan laksanakanlah sholat pada kedua ujung siang, pagi dan petang, dan pada bagian permukaan malam. Perbuatan-perbuatan baik itu menghapus kesalahan-kesalahan. Itulah peringatan bagi orang-orang yang selalu mengingat Allah, dan bersabarlah, karena sesungguhnya Allah tidak menyia-nyiakan pahala orang yang berbuat kebaikan." Surat Hud ayat 114 sampai ayat 115. Ibnul Mubarak berkata, budi pekerti yang baik ialah berwajah ceria, melakukan kebaikan, dan menahan diri dari menyakiti orang lain. An Anasin radhiyallahu anhu qala, "Innakum lata'maluna a'malan hiya adaqqu fi a'yunikum minasy-sya'ri. Kunna na'udduha ala ahdi Rasulillah sallallahu alaihi wasallam minal mubiqati." Rawahu Bukhari. Wa qala mubiqatu muhlikatu. Dari Anas radhiyallahu anhu berkata, "Sesungguhnya engkau semua pasti melakukan berbagai amalan yang dalam pandangan matamu kamu anggap lebih kecil dosanya daripada sehelai rambut. Akan tetapi kami semua pada zaman Rasulullah SAW menganggapnya termasuk golongan dosa-dosa yang membinasakan." Hadis riwayat Bukhari. Dan ia berkata, al-mubiqat artinya hal-hal yang merusak. Intisari dari hadis ini yang pertama, kesempurnaan muraqabah kepada Allah yang dilakukan oleh para sahabat dan kesempurnaan rasa malu mereka kepada Allah. Yang kedua,
seyogianya manusia menjauhkan dari dosa-dosa kecil, karena barangkali dosa tersebut dapat merusak dalam beragama. Sebagaimana seseorang menjaga diri dari sedikit racun lantaran khawatir racun itulah yang menyebabkan kematiannya. Allah Subhanahu wa taala berfirman, di antara hamba-hamba Allah yang takut kepadanya hanyalah para ulama. Surah Fatir ayat 28. Intisari yang ketiga yaitu sesungguhnya orang mukmin memandang dosanya seakan-akan batu besar yang ia khawatir akan menimpanya. Sedangkan orang munafik memandang dosa-dosanya seakan-akan lalat yang lewat di atas hidungnya. An Abi Hurairah radhiyallahu anhu anin Nabi sallallahu alaihi wasallam qala inna Allah ta'ala yagharu wa ghairatullahi ta'ala an ya'tiyal mar'u ma harramallahu alaihi muttafaqun alaihi. Dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu meriwayatkan dari Nabi sallallahu alaihi wasallam, ia bersabda, sesungguhnya Allah azza wa jalla itu cemburu, dan kecemburuan Allah azza wa jalla itu ialah apabila seseorang manusia mendatangi hal-hal yang diharamkan oleh Allah atasnya. Hadis muttafaqun alaih. Di dalam hadis ini terdapat pesan bahwa muraqabah kepada Allah serta takut akan murka dan siksa Allah ketika keharaman-keharamannya dilakukan. An Abi Ya'la Shaddad bin Ausin radhiyallahu anhu anin Nabi sallallahu alaihi wasallam qala al-qayyisu man dana nafsahu wa amila lima ba'dal mauti wal ajizu man atba'a nafsahu hawaha wa tamanna 'ala Allah. Rawahu Tirmizi wa qala haditsun hasan. Dari Abu Ya'la Shaddad bin Aus radhiyallahu anhu meriwayatkan dari Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, orang yang cerdik ialah orang yang selalu mengevaluasi diri dan beramal untuk bekal setelah mati. Sedangkan orang yang lemah ialah orang yang selalu mengikuti hawa nafsunya dan berangan-angan mendapatkan kemurahan dari Allah. Hadis riwayat Tirmizi, ia berkata hadis ini hasan. Imam At-Tirmizi dan ulama lainnya mengatakan bahwa dana nafsahu artinya mengintrospeksi diri. Al-qayyisu artinya orang yang pintar, yaitu orang yang dapat menahan nafsunya dari syahwat-syahwat yang diharamkan dan melakukan ketaatan kepada Allah Azza wa Jalla. Al-ajizu artinya orang yang lemah, yaitu orang yang meninggalkan ketaatan kepada Allah dan berangan-angan mendapat kemurkaan dari Allah. Allah Subhanahu wa taala berfirman, laisa bi amanikum wala amani ahlil kitab man ya'mal su'al yujza bihi wala yajid lahu min dunillahi waliyyan wala nasira wa man ya'mal minas salihati min zakarin aw untha wa huwa mu'minun fa ulaika yadkhulunal jannata wa la yuzlamuna naqira. Artinya, pahala dari Allah itu bukanlah angan-angan dan bukan pula angan-angan ahli kitab. Barang siapa mengerjakan kejahatan, niscaya ia akan dibalas sesuai dengan kejahatan itu, dan dia tidak akan mendapatkan perlindungan dan pertolongan selain Allah. Dan barang siapa yang mengerjakan amal kebaikan, baik laki-laki maupun perempuan, sedang dia beriman, maka mereka itu akan masuk ke dalam surga dan mereka tidak dizalimi sedikit pun. Surat An-Nisa ayat 123 dan 124. An Abi Hurairah radhiyallahu anhu qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, min husni islami mar'i tarkuhu ma la ya'nihi. Haditsun hasan rawahu Tirmizi wa ghairuhu. Dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu berkata, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, termasuk di antara kebaikan keislaman seseorang ialah apabila ia meninggalkan hal-hal yang tidak ada manfaat padanya. Hadis ini hasan, hadis riwayat At-Tirmizi. Hadis ini merupakan dasar yang agung di antara dasar tentang akidah. Ditanyakan kepada Luqman,
apa pesan yang sampai kepadamu yang dapat kami lihat? Beliau menjawab, jujur dalam perkataan, menyampaikan amanah, dan meninggalkan sesuatu yang tidak bermanfaat bagimu. Sahal bin Abdullah At-Tustari berkata, barang siapa yang mengatakan sesuatu yang tidak ada manfaatnya, maka ia terhalang untuk jujur. Diriwayatkan bahwa Nabi SAW pernah bersabda, orang yang pertama kali menjumpai kalian ialah seorang ahli surga. Lantas, yang masuk bertemu mereka adalah Abdullah bin Salam. Kontan para sahabat mendatanginya dan menyampaikan kabar kepadanya. Mereka pun bertanya kepadanya, ceritakan kepada kami amal perbuatanmu yang paling engkau andalkan. Ia menjawab, sesungguhnya amal perbuatanku sangat lemah. Yang paling saya andalkan untuk kuharapkan ialah selamatnya hati dan saya meninggalkan hal-hal yang tidak bermanfaat bagiku. Imam Al-Ghazali menjelaskan, batasan perkataan yang tidak ada manfaatnya bagimu ialah engkau mengatakan sesuatu yang seandainya engkau tidak mengatakannya, maka engkau tidak ada dosa dan tidak ada bahaya, baik di waktu sekarang maupun mendatang. An Umar radhiyallahu anhu anin Nabi sallallahu alaihi wasallam qala la yus'alur rajulu fiha daraba imra'atahu, rawahu Abu Dawud wa ghairuhu. Dari Umar radhiyallahu anhu meriwayatkan dari Nabi sallallahu alaihi wasallam, ia bersabda, janganlah seorang lelaki ditanya tentang penyebab ia memukul istrinya. Hadis riwayat Abu Dawud dan lainnya. Maksudnya, tidak boleh ditanyakan apa penyebab seorang suami memukul istrinya, karena ada kemungkinan penyebabnya adalah sesuatu yang menjadikan malu. Jika disebutkan, semisal menolak berhubungan badan, akan tetapi hal ini dibiarkan kepada yang bersangkutan dan diserahkan kepada muraqabah kepada Rabb-nya, kecuali jika kasusnya perlu dilaporkan kepada hakim. Allah Subhanahu wa taala berfirman, yang kurang lebih artinya laki-laki suami itu pelindung bagi perempuan, karena Allah telah melebihkan sebagian mereka laki-laki atas sebagian yang lain, dan karena mereka laki-laki telah memberikan nafkah kepada hartanya, maka perempuan-perempuan yang solehah adalah mereka yang taat kepada Allah dan menjaga diri ketika suaminya tidak ada, karena Allah telah menjaga mereka. Perempuan-perempuan yang kamu khawatirkan akan nusyuz, hendaklah kamu beri nasihat kepada mereka, tinggalkanlah mereka di tempat tidur dan pukullah mereka. Tetapi jika mereka menaatimu, maka janganlah kamu mencari-cari alasan untuk menyusahkan. Sungguh Allah Maha Tinggi, Maha Besar. Surat An-Nisa ayat 34. Alhamdulillah, pembahasan mengenai muraqabah atau pengawasan sudah selesai. Mohon maaf apabila banyak sekali kekurangan dan kesalahan. Dengan doa, Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.